Perayaan Puncak Cap Gomeh yang digelar di Vihara Danagun Kota Bogor sore ini dihadiri ribuan warga Kota Bogor. Salah satu yang menyedot perhatian yaitu patung Dewi Kwan Yin yang dipamerkan jelang acara. Diserbu ratusan remaja warga Tionghoa yang bertepatan dengan Hari Valentine dan bersamaan dengan perayaan Cap Gomeh. Hari Valentine yang bersamaan dengan puncak perayaan Cap Gomeh digelar di Vihara Danagun, Jalan Surya Kencana, Kota Bogor, Jawa Barat. Perayaan ini dimanfaatkan oleh warga Kota Bogor, khususnya warga Tionghoa, dengan menyerbu patung Dewi Kwan Yin yang dipamerkan jelang diarak menyusuri sepanjang Jalan Surya Kencana. Ribuan warga tumpah ruah memenuhi sepanjang Jalan Surya Kencana untuk melihat dari dekat perayaan Cap Gomeh yang menampilkan banyak acara dan pawai para dewa Tionghoa. Jalan Surya Kencana yang berjuluk Chinatown-nya Kota Bogor sore ini ditutup untuk umum dan arus lalu lintas yang melewati jalan ini dialihkan ke sejumlah lokasi. Sudah rutin ya tiap tahun? Ya, kalau ada acara biasanya omsetnya tinggi dong ya? Ya kalau pas hari H. Kalau hari-hanya tinggi. Kebanyakan yang diminati baju kayak gimana? Apa? Yang diminati baju apa? Ya anak-anak kan? Baju anak-anak? Iya. Perayaan Cap Gomeh juga membawa berkat tersendiri bagi para penjajah dagangan pernak-pernik Tionghoa, mulai dari busana, mainan, hingga boneka naga. Furqan Munawar, Bogor, Jawa Barat. Belasan tatung melakukan atraksi ritual Cap Gomeh di sebuah kelenteng Vihara Satika Samupada, Pontianak, Kalimantan Barat. Tatung-tatung ini mempertunjukkan atraksi kebal terhadap senjata tajam. Beginilah atraksi tatung yang dilakukan setiap tanggal 14 setelah perayaan Tahun Baru Imlek. Menurut kepercayaan masyarakat etnis Cina, atraksi tatung ini bertujuan agar rezeki lancar serta diberikan kesehatan. Atraksi yang hanya dilakukan 1 hari saja ini setelah melakukan persembahyangan di kelenteng. Sehingga masing-masing tatung akan dimasuki arwah nenek moyang yang dipanggil. Sementara arwah yang dipanggil adalah arwah nenek moyang yang pada saat masih hidup memiliki ilmu yang tinggi, sehingga orang yang menjadi tatung akan dimasuki arwah tersebut. Atraksi yang hanya bisa disaksikan di 1 tahun sekali itu ramai dikunjungi warga dari berbagai usia, sehingga menjadi tontonan masyarakat setempat dan menjadi pusat perhatian para pengguna jalan. Untuk semua masyarakat yang sini, tiap tahun barongsai semakin meningkat orangnya. Oh gitu Pak ya? Iya. Harapan ke depan supaya bisa dikembangkan lah. Oh gitu ya. ya? Supaya bisa ada juga mendapatkan devisa untuk berpensi. Ya. Kendati atraksi tatung ini disaksikan ribuan pasang mata, namun masyarakat Tionghoa tetap khusyuk menjalankan ibadahnya agar diberikan berkah yang baik di tahun kuda ini. Permainan tatung ini hanya dilakukan di vihara saja, sebab tatung dilarang dilakukan di tempat terbuka umum karena dianggap menampilkan atraksi sadis dan tidak mendidik bagi kalangan anak-anak. Uun Yuniar, Pontianak, Kalimantan Barat. Pemirsa, perayaan Cap Gomeh tidak hanya dirayakan di beberapa daerah saja. Perayaan ini juga diadakan di kota Jakarta, tepatnya di Kemayoran, Jakarta Utara. Untuk mengetahui kondisi kemeriahan yang berada di sana, kita sudah terhubung oleh reporter kami, Sheila Baladraf. Ya, Sheila, bagaimana kondisi di sana? Kondisi sana? Halo Sheila. Ya David dan juga pemirsa, beginilah kemeriahan dari suasana Festival Cap Gomeh yang langsung diselenggarakan di kawasan G-Expo Kemayoran. Dan memang semakin sore justru semakin banyak pengunjung yang datang ke G-Expo Kemayoran ini bersama dengan keluarganya. Dan kalau Anda bisa lihat pemirsa, di belakang saya ini adalah salah satu tempat yang menjadi favorit bagi pengunjung karena ini adalah pohon ampau, di mana pohon ampau ini sendiri merupakan salah satu tempat favorit bagi masyarakat yang datang ke sini karena masyarakat yang sudah membeli tiket di tiket box dapat menukarkan kupon mereka dan mereka pun akan menarik satu ampau dari pohon ampau ini dan nantinya juga masyarakat pun di sini akan mendapatkan hadiah yang sangat menarik. Selain pohon ampau pun juga di belakang saya juga terlihat sedang ada atraksi wusu, di mana atraksi wusu ini sendiri dilakukan oleh
oleh pendekar-pendekar wushu yang sudah terlatih. Dan tentu saja selain atraksi wushu, ada juga atraksi-atraksi lainnya seperti atraksi liong dan barongsai, atraksi parade kembang api, akrobat mangkok pedang api, festival layang-layang raksasa, dan atraksi loktung yang langsung didatangkan dari kota Singkawang. Selain ada atraksi juga di sini karena ada festival makan, di sini pun juga ada festival lomba makan mie pedas karena memang banyak sekali pengunjung yang ingin mencicipi atau mengikuti lomba tersebut, maka dalam sehari hanya ada 100 pengunjung saja yang boleh mengikuti perlombaan tersebut. Selain itu juga masyarakat pun juga tentunya harus tahu tentang pengertian dari Cap Gome. Makna dari Cap Gome sendiri bagi masyarakat Tiongkok yaitu adalah hari yang jatuh pada tanggal 15 di bulan pertama setelah tahun baru Imlek. Dan menurut tradisi dari masyarakat Tiongkok, selain Cap Gome, maka berakhirlah seluruh perayaan tahun baru Imlek. Dan tentu saja sebelum Cap Gome, malamnya juga pasti ada malam Cap Gome. Dan malam Cap Gome itu tersebut adalah malam pertama bulan purnama setiap tahun baru. Dan pada malam itu masyarakat Tiongkok pun juga mempunyai kebiasaan memasang lampion berwarna-warna. Sehingga masyarakat Tiongkok banyak menyebut festival dari Cap Gome yaitu festival dari lampion. Kembali ke Anda di studio, David. Baik, terima kasih Sheila atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, perayaan Cap Gome yang berlangsung meriah di berbagai daerah di Indonesia menunjukkan betapa pentingnya makna acara ini bagi warga Tionghoa. Saat ini perayaan itu pun menjadi agenda wisata yang diminati banyak orang di Indonesia hingga mancanegara. Apa makna perayaan Cap Gome sesungguhnya? Seberapa besar kontribusi yang bisa diberikan acara ini bagi perkembangan ekonomi dan wisata di Indonesia? Dan sumbangan apa yang bisa diberikan lewat acara ini bagi para korban bencana di tanah air? Ikuti perbincangan kami dengan praktisi Feng Shui Gunadi Wijaya dan pengamat ekonomi kerakyatan Toto Edi Kusbiantoro. Ya, terima kasih Bapak sudah datang ke studio kami pada sore hari ini. Ya, langsung saja untuk Bapak Gunadi. Apakah sesungguhnya arti Cap Gome? Jadi sesungguhnya arti Cap Gome itu dari bahasa Hokkien. Cap itu adalah 10, jadi Cap Go itu 15. Jadi hari ke-15 sesudah tahun baru Xinjia. Jadi perayaan. Cap Gome ini juga udah dirayakan dari tahun 1600 tahun sebelum Masehi. Jadi udah kira-kira 3600 tahun yang lalu. Okay. Nah, jadi di dalam versi Cap Gome ini di bangsa Cina itu perayaan-perayaan itu tuh terbagi. Bisa jadi perayaan berdasarkan musim. Perayaan berdasarkan mitos atau sejarah, juga perayaan kan berdasarkan agama. Nah, dengan sekarang ini, tiga-tiga ini sudah bercampur menjadi satu, berbaur. Jadi perayaan Cap Gome ini, jadi sekarang ini mempunyai dua versi. Jadi kalau dari sisi versi petani, sesudah perayaan 2 minggu ini, besok petani akan mulai kerja. Nah, sementara kalau dari sisi perayaan agama, gitu loh, seminggu sebelum Xinjia atau tahun baru, itu menurut kepercayaan dewa-dewa balik ke atas. Nah, besok perayaan malam ini, besok dewa turun lagi, bekerja lagi untuk mengamatin, untuk menjaga umat manusia. Dari dua perayaan yang terbagi itu, Pak, apa maknanya dari masing-masing? Jadi itu jadi menjadi satu, satu perayaannya. Mereka perayaan Cap Gome ini kan semestinya dari Xinjia itu adalah awal musim semi. Jadi kalau kita kenal bahwa di Cina itu kan mengenal 4 musim. Jadi musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Pada saat musim dingin kan semua itu hibernate, dingin. Nah, hibernate, binatang pun juga dingin, tumbuh-tumbuhan juga dingin. Pas musim semi mulai tumbuh lagi. Jadi awal kehidupan. Nah, ini makanya dibuat kalender di bangsa Cina itu, dibuat kalender petani untuk melihat kapan mereka nanam padi, kapan mereka mesti nanam jagung. Hal yang sama juga berlaku di Jawa. Berarti permulaan kapan mereka menanam padi itu di awal tahun baru Cina itu? Betul, di awal musim semi. Karena kalau waktu sesudah perayaan Cap Gome ini, jadi kalau waktu musim semi mereka nggak mungkin bisa nanam padi, karena biji-biji padi pasti akan mati karena masih dingin. Jadi awal ini. Jadi itu juga sama seperti kita di Indonesia, di Jawa ada kalender Pranata Mangsa. Di mana petani itu melihat, oh kalau ada suara belalang mesti tanam ini mulainya. Nah, itu dari jadi berdasarkan suara, Pak, ya? Berdasarkan suara dari versi petani. Dan mereka juga makanya tadi ada
mereka menggunakan lilin yang dibungkus kertas, itu yang jadi lampion. Jadi lampion, okay. Jadi pada malam Cap Gome itu petani itu mau masuk ke ladang, mereka hidupin lilin. Kemudian apakah ada makna khusus, Pak? Ada makna. Sebenarnya pertamanya cuma ngidupin lilin supaya binatang jauh. Okay. Supaya kemudian lilin itu diterbangin. Jadi mereka seperti make a wish gitu. Mereka melihat sinar dari lilin itu seperti apa, dan mereka akan memprediksi tahun ini terjadi kemarau yang panjang atau hujan yang lebat. Nah, itu makna semua. Dari lampion yang diterbangkan. Dari lampion yang diterbitkan. Itu juga dilakukan oleh leluhur kita di Jawa di Gunung Padang. Gunung Padang juga begitu. Untuk melakukan, mereka ngetokin batu untuk melihat, memprediksi apa yang akan terjadi selama 1 tahun mendatang. Oke, baik, kita beralih ke Pak Toto. Pak Toto, bagaimana seberapa besar perayaan Cap Gome ini memberikan kontribusi besar bagi perkembangan ekonomi dan wisata di Indonesia, Pak? Saya yakin perkembangan dari sisi ekonomi yang jelas akan terjadi demand. Semua kawan-kawan etnis Tionghoa semua berbelanja besar-besaran pada saat perayaan ini. Demand dalam bidang apa, Pak? Demand dalam bidang semua upaya-upaya yang dilakukan masyarakat kecil ini, mungkin baju-baju, mungkin makanan-makanan khas mereka. Mereka otomatis akan memberikan kontribusi buat bangsa ini. Yang tidak ada kegiatan dengan adanya Cap Gome ini, kan mereka bersiap-siap menyiapkan apa yang dibutuhkan oleh pasar. Kira-kira dengan adanya demand itu, Bapak bisa mempresentasikan berapa persen kira-kira kenaikan demand itu, Pak? Kalau proyeksi saya, karena ini berlaku seluruh Indonesia. Kalau Indonesia ini kan kita bisa prediksi bahwa kebutuhan nasionalnya pasti dengan adanya Cap Gome ini akan terjadi lonjakan demand yang saya proyeksi antara 20-30%. Khususnya untuk hasil-hasil produk anak-anak bangsa Indonesia ini, dong? Iya, dan itu jelas akan menaikkan dan terjadi inflasi yang cukup. Karena kenaikan kebutuhan rakyat berlomba-lomba, dan saya yakin di acara Cap Gome ini semua pada berbelanja, pasti berbelanja, dan yang menyiapkan masyarakat kita semua. Nah, ini makanya perlunya satu kebersamaan di dalam satu ekonomi kerakyatan. Ini akan diadakan, harus diberikan satu pemikiran bahwa jangan melihat sesuatu itu karena dia berbeda etnis, tetapi apa yang menjadi masukan buat bangsa ini. Kalau saya dari sisi ekonomi, saya melihatnya bahwa terjadi kenaikan pasar, dan itu sangat disambut oleh masyarakat. Jadi adanya simbiosis mutualisme, iya, Pak, ya? Right, Edan. Dan itu akan membuat semua kawan-kawan ini menjadi partisipatif semua. Tahan dulu Bapak Toto, kita akan break sejenak. Dan pemirsa, dialog masih akan kami lanjutkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Indonesia Sore. Baik, kembali lagi di Indonesia Sore bersama budayawan Gunadi dan pengamat ekonomi kerakyatan Bapak Toto Edi Kusbiantoro. Baik Pak Toto, kita lanjutkan lagi. Untuk mengingat Cap Gome ini selalu berlangsung meriah di seluruh daerah di Indonesia. Layakkah Cap Gome dimasukkan dalam agenda wisata bagi para turis di mancanegara, Pak? Dari pandangan ekonomi, layak. Dari pandangan ekonomi bahwa semua yang namanya para alat-alat yang dimunculkan dalam acara Cap Gome ini pasti dibikin oleh rakyat. Ekonomi rakyat akan hidup. Jadi non formal ini bisa bergerak semua, dan otomatis ekonomi akan maju. Nah, kalau ekonomi maju, agenda wisata harus dibangun karena menjadi agenda tetap. Nah, ini urusan daripada Dirjen Pariwisata, bagaimana dia mengemas ini menjadi agenda wisata. Kalau di daerah Bapak sendiri, tempat wisata apa Pak yang ramai dikunjungi pada waktu Cap Gome ini, Pak? Nah, kalau di tempat saya, kebetulan di dapil saya itu Jawa Timur ya. Itu di Madiun, di Sarangan itu tempatnya untuk orang berpesta pora. Cap Gome di sana. Cap Gome, ya. Ramai sekali di sana. Semua pasti cari yang dingin, terus mereka berpesta pora di sana, mengajak semua orang lingkungan
bersatu. Bersatu ya. Jadi tidak eksklusif sendiri. Jadi karena bukan rakyat tidak kaum Tionghoa doang ya, tidak, Pak ya? Tidak hanya orang Tionghoa, tapi semua rakyat terlibat di situ. Terlibat di situ. Ini tempat saya loh Pak, nggak tahu tempat lain ya. Oke. Ya Bapak, untuk Bapak Gunadi, bagaimana prediksi Bapak menurut Feng Shui Pak tahun ini? Apakah ada bencana-bencana Pak? Iya, jadi kalau kita lihat tahun ini untuk Indonesia adalah tahun bencana. Iya. Jadi kemarin kenapa kita bisa memprediksi? Sebenarnya Feng Shui saya menggunakan itu secara sains. Iya. Saya melihat posisi tata surya, planet Apa Jupiter saja, Pak, itu lagi ada di bencana-bencana sana. yang Bapak? Jadi kalau kita lihat ini awal dari Gunung Kelut udah meletus, Oke, Gunung akan banyak rangkaian-rangkaian lagi. Sebelumnya Sinabung Pak ya? Sebelumnya Sinabung akan banyak rangkaian. Karena kenapa? Alam menyeimbangkan diri sendiri. Oke. Jadi saya tidak terlalu disagree terhadap ngomong bahwa kita buat masalah. Enggak, karena bumi itu harus menyeimbangkan diri sendiri. Jadi kalau kita ngomong secara matematika, frekuensi bumi itu 7,8 Hz. Makanya gunung meletus dan segala macam itu adalah usaha bumi untuk menyeimbangkan dirinya berarti sendiri. Dengan adanya satu yang meletus, betul memicu yang lain ya Pak memicu ya? yang Merembet lain, gitu Pak ya? Merembet yang lain. Jadi ini adalah usaha memang bumi untuk self healing sendiri. Dan memang Indonesia ini kan terletak di Ring of Fire. Di Ring of Fire, betul. Jadi kita mesti ngerti dan memang mungkin tugasnya pemerintah dan masyarakat lah mesti mengerti bahwa kalau Ring of Fire apa yang harus kita lakukan jika terjadi bencana. Oke, setelah Gunung Sinabung, Gunung Kelut, lalu menurut prediksi Bapak apa lagi Pak? Apakah ada gunung? Apakah yang akan meletus? Apakah ada akan ada gunung lagi? Kira-kira menurut Bapak di mana Pak? Masih belum tahu Pak ya? Belum. Menurut Feng Shui Bapak gitu? Menurut Feng Shui ini jadi akan ada, cuman kita tidak bisa memprediksikan dan juga saya juga tidak enak untuk berbicara gunung apa karena akan menimbulkan hasil yang positif dan negatif. Tapi bencana akan mulai tahun ini akan banyak. Oke, bagi tahun ini adalah tahun kuda kayu, Pak. Betul. Bagaimana dengan orang-orang yang bersio tahun kuda kayu? Prediksi Bapak seperti apa? Secara umum yang orang tahun bersio kuda kayu, secara umum yang untuk hanya kuda aja, untuk sio kuda aja tahun ini, hati-hati terhadap diri sendiri, harus banyak introspeksi, kemudian jaga kesehatan, kemudian kalau memang berkongsi atau hubungan dengan anak yang harus dijaga. Juga mereka pada waktu mengadakan perjalanan harus lebih hati-hati. Hanya untuk khusus yang bersio kuda. Karena itu ada 12 sio, itu setiap sio akan berbeda-beda titik concernnya. Tapi itu pun saya selalu berbicara bahwa ini hanyalah prediksi yang general sekali. Karena kenapa? Penduduk dunia ada 7 miliar. Dengan dibagi 12 sio, berarti satu sio ada 200 juta. Bagaimana dengan keuangan dan kesehatan bagi orang yang lahir di tahun kuda, Pak? Yang tahun ini. Jadi yang untuk tahun ini, yang kesehatan itu saya jaga. Itu saya bilang bahwa tahun ini untuk orang sio kuda hati-hati untuk jaga kesehatan. Keuangannya untuk sio kuda harusnya tahun ini bagus. Tapi kalau kesehatannya jatuh, biarpun keuangannya bagus, semua itu tidak ada bisa terjadi. Karena kesehatan adalah nomor 1. Dan itu berlaku untuk semua bintang yang lahir pada tahun di sio kuda ini, Pak? Betul, secara umum banget. Secara umum, umum banget. Itu yang seperti tadi saya bilang. Orang sio kuda akan punya 600 juta. Jadi sebenarnya perhitungan yang benar, saya menggunakan tahun kelahiran, bulan kelahiran, jam hari kelahiran, dan jam kelahiran. Sehingga akan keluar probability kira-kira 49 triliun. Jadi sementara kalau kita ngomong sio, kita cuma hanya menggunakan 12 probability. Jadi terlalu general sekali. Oke, baik. Ya, untuk Pak Toto, sepengetahuan Anda, bagaimana kondisi pada warga saat ini? Bantuan apa saja yang paling mereka perlukan khususnya pada saat ini sedang terjadi Gunung Kelut yang meletus kemarin, Pak? Ya, kalau saya melihat anak-anak nih yang paling berbahaya sekali. Karena ISPA pasti akan menimpa mereka semua. Dan ini jumlahnya ratusan ribu pengungsi yang semua berada di wilayah Jawa Timur. Kebetulan dapil saya Jawa Timur. Di Madiun sendiri aja diliburkan sampai 2 hari karena 76.000 pelajar itu libur di Madiun karena kebutuhan yang penting adalah nomor 1 masker. Yang paling tidak 10 mikron. Sejauh ini gimana kebutuhan suplai masker di daerah Bapak sendiri, Pak? Khusus dari laporan tim saya lancar semua. Jadi anak-anak walaupun tidak masuk sekolah, mereka tetap menggunakan masker. Dan dibagi semua dari puskesmas terdekat, rumah sakit terdekat, semua distribusi jalan baik. Seperti di layar kaca sebelumnya, Pak, kan ada di pengungsian tadi, ada beberapa orang yang tidak memakai masker, ada yang sudah memakai masker. Apakah
tim Bapak sendiri ada yang melakukan penyuluhan untuk memakai masker? Otomatis dari Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial akan bekerja sama memberikan informasi itu ke masyarakat yang terkena bencana langsung. Karena jumlahnya cukup banyak, 100.000 loh Pak, lebih. Betul. Bahkan. Nah, ini mungkin sekarang mulai bertahap berkurang sedikit-sedikit. Tetapi menurut saya kalau sudah korbannya mencapai 100.000, seyogyanya pemerintah ini adalah bencana nasional. Jadi musibah ini harus dimasukkan ke dalam ditetapkan sebagai bencana nasional. Karena ini nanti akan berlanjut terus dan ini nggak bisa kita memprediksi. Kalau boleh saya tadi kawan kita ini tidak menyebutkan mengenai gunung apalagi, kalau saya berani bicara karena saya bukan peramal Feng Shui toh. Betul. Saya memproyeksikan akan terjadi nanti lokon akan meletus, Karangetan, Gunung Rakatenda juga, NTT juga akan meletus, pasti itu. Karena rentetannya seperti itu, Ring of Fire tadi. Ya, betul ya. Jadi kita proyeksi saya hanya itu. Ya mudah-mudahan tidak terjadi, tapi kalau itu terjadi sudah kita sampaikan hari ini. Jadi diharapkan dengan adanya Cap Gomeh pada hari ini, bertepatan dengan hari ini, dari segi ekonomi kerakyatan, demand itu akan tinggi. Otomatis. Betul kan Pak? Dan dari segi kesehatan dan segala macam, menurut Bapak Gunadi tadi, akan membawa hal yang positif Pak ya, untuk orang yang lahir di tahun kuda ini Pak ya. Apakah masing-masing Bapak ini ada harapan Pak? Harapan saya kepada pemerintah adalah fokus dan serius menangani masalah pengungsi. Satu, jangan lip service, hanya sekedar di televisi tetapi realisasinya tidak seperti yang diharapkan rakyat semua. Itu aja harapan saya. Dengan kondisi ini bangsa akan hormat kepada penyelenggara negara. Dan sisa waktu pemerintahan Pak SBY ini, kalau rapot kemarin tuh merah, sekarang dibuat yang biru lah, sesuai simbolnya Demokrat toh. Nah, bikin yang biru. Baik, insyaallah. Singkat lagi Pak, buat Bapak Gunadi harapannya apa Pak? Buat saya untuk tahun ini, buat seluruh warga, sebaiknya tidak perlu berfoya-foya. Karena tahun ini juga tahun yang berat buat Indonesia. Prihatin. Dan tahun yang prihatin. Jadi kalau bisa untuk menjaga dan kalau ketemu saudara-saudara kita yang lagi dalam bencana atau kesusahan, itu yang kita perlu bantu. Jadi tidak perlu untuk berfoya-foya karena tahun ini juga bukan tahun yang bagus buat Indonesia. Baik, terima kasih Bapak Gunadi. Boleh saya tambahkan sedikit? Saya mau menambahkan sedikit begini. Ada 3 hal yang harus disadari masyarakat umum, bahwa hari ini bencana adalah azab bagi penentang-penentang yang maha kuasa. Ujian bagi orang-orang yang beriman, yang sabar dan soleh. Dan yang ketiga, peringatan umat yang harus berjalan lurus. Nah, itu aja intinya kira-kira. Oke, baik. Terima kasih Bapak Gunadi. Terima kasih Bapak Toto. Terima kasih sama-sama. Sudah datang di studio kami pada terima kasih Mas sore David. hari ini. Luar biasa. Terima kasih Bapak Gunadi. Baik, terima kasih pemirsa. Demikian dialog kita sore ini. Dan pemirsa, informasi pilihan lainnya masih akan hadir. Tetaplah di Indonesia Sore. Informasi tadi mengakhiri Indonesia Sore kali ini. Simak Indonesia Malam nanti pada pukul 21:30. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya David Tobing mohon undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.